Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ma ba'd. Pertemuan yang lalu kita menyelesaikan usul yang pertama, di mana usul yang pertama ini membahas tentang tauhid, pentingnya tauhid, hakikat tauhid, keutamaan dari tauhid, begitu pula lawannya, kesyirikan, bahayanya kesyirikan, dan juga akibat dari orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya ini di dalam Al-Qur'an dijelaskan dengan beragam penjelasan dari penjelasan tentang apa itu tauhid, keutamaan tauhid, begitu pula kesyirikan. Begitu pula kesyirikan. Dan ini penjelasan disebutkan oleh penulis sendiri, dipahami oleh orang yang tidak belajar. Menunjukkan jelasnya dari perkara tauhid dan kesyirikan dalam Al-Quran. Namun setelah itu disalahpahami oleh orang-orang tak kala mereka meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan bermajelis ilmu, meninggalkan duduk dengan ulama, berpaling dari ilmu agama. Dan di situ ada syaitan yang semangatnya luar biasa untuk menyesatkan manusia dengan membalikkan dari keikhlasan dan kesyirikan itu, di mana keikhlasan akan menjadikan kekurangan terhadap hak dari orang soleh, dan kesyirikan itu memberikan kecintaan terhadap orang soleh, dan mereka tidak bisa membedakan antara hubbu fillah dengan al-hubbu ma'allah. Iya. Baik. Kemudian di usul yang kedua membahas tentang perintah dari bersatu dalam agama, begitu pula larangan dari berpecah pada agama tersebut. Naam. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. طيب. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, al-aslu asani, asal yang kedua, yaitu dari asal yang kedua dari usul-usul yang ditunjukkan oleh Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan penulis di awal kali, yang Allah terangkan dalam Al-Quran dengan
keterangan yang jelas. Keterangan yang jelas, namun disalahpahami oleh sebagian dari manusia dikarenakan mereka meninggalkan dari Al-Quran itu sendiri dan sunnah, meninggalkan dari belajar menuntut ilmu dan tidak duduk dengan ulama yang benar. Kata beliau, al-asal tsani, asal yang kedua adalah, kata beliau, amrullahi bil ijtima'i fid din wa nahyun 'anit tafarruqi fihi, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu dalam agama dan melarang dari berpecah belah. Kata beliau, fabayyana Allahu hadza, Allah Subhanahu wa taala terangkan akan perkara ini dengan penjelasan syafian, penjelasan yang bisa menyembuhkan dari sesuatu yang mungkin tidak dipahami atau di situ ada kekeliruan. Tafhamuhu al-awam, di mana penjelasan ini juga dipahami oleh orang awam. Iya, maksudnya adalah perkara ini perkara yang jelas yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dari perintah untuk bersatu dalam agama dan larangan dari berpecah belah. Dan tentunya perintah kepada bersatu dalam agama dan juga larangan dari berpecah belah pada agama tersebut, ini sesuatu yang mungkin terjadi ketika, atau sesuatu yang tidak akan terjadi kecuali seorang ini berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi pokok dari terhasilkannya persatuan di dalam agama adalah seorang ketika berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga berada di atas jalan dari para as-salaf, dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di mana mereka ini mencontohkan kepada kita akan persatuan dalam agama. Yang Nabi SAW sifati mereka dengan khairun nas. Iya. Dari 3 generasi pertama mereka lah dari manusia yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, yaitu sahabat, thumma alladhina yalunahum, yaitu tabi'un, thumma alladhina yalunahum, yaitu tabi'in. Jadi kalau seorang ingin melihat seorang bersatu dalam agama, ini tidak akan terjadi sampai dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga mereka berada di atas jalan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Iya. Dan siapa yang ingin bersatu dalam agama tanpa dia berpegang teguh dengan 3 hal ini, maka tentunya persatuan dalam agama ini tidak akan terbentuk, tidak akan terjadi, bahkan yang ada hanya perpecahan, yang ada hanya perpecahan dalam agama yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya, yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Dan perintah bersatu dalam agama, demikian pula larangan dari berpecah, itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala terangkan banyak dari ayat. Di antaranya
datang dalam surah Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Tak kala Allah perintahkan seorang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan melarang untuk meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan dia berserah diri kepada Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Nah, ini perintah ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu berpegang teguhlah. Berpegang teguhlah. Iya, dan i'tisam itu ada dua. Al-i'tisam billah. Al-i'tisam billah. Bagaimana seorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Berpegang teguhlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana seorang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Iya, senantiasa menerima dari segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, mengimani Allah Subhanahu wa taala dari rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Iya. Dan yang kedua, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ayat yang kita baca, yaitu i'tisam bihablillah. Berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya tidak ada keselamatan untuk seorang hamba kecuali dia berpegang teguh dengan dua hal ini, i'tisam billah wa i'tisam bihablillah. I'tisam bihablillah, dan hablillah di situ adalah Al-Qur'an. Hablillah di situ adalah Al-Qur'an. Ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian dari ahli tafsir. Iya. Dan bahkan datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi SAW, Al-Qur'anu hablullah. Al-Quran adalah hablullah, yaitu tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang berpegang dengan Al-Quran, maka mereka telah berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, jalan yang menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah bersatu dalam agama itu ada dalam Al-Quran. Iya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Begitu pula dalam hadis. Dalam hadis juga ada dari perintah untuk bersatu dalam agama. Sebagaimana dalam hadis. Kata Nabi SAW, Al-Muslim, Al-Mu'min lil-Mu'min kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha. Iya, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang dimana sebagian yang lain dengan sebagiannya itu saling menguatkan. Artinya seorang mukmin dengan mukmin yang lain, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beramal dengan Al-Quran, beramal dengan sunnah, mengikuti jalan para as-salaf, maka mereka itu satu kesatuan. Mereka tidak berpecah dalam permasalahan agama, karena pokok mereka adalah satu, Al-Quran dan sunnah, dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat
tabi'in dan tabi'in. Itulah yang kita sebutkan di awal kali, bahwasanya tidak akan terjadi yang namanya persatuan dalam agama sampai seorang berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah, dan juga berada di atas jalan para as-salaf. Oleh karena itu Allah berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Iya, kalau mereka beriman sebagaimana kalian beriman, maka sungguh mereka akan berada di atas petunjuk. Ya. Ini dasar seorang ketika ingin berada di atas jalan yang benar, itu tidak hanya sekedar mengambil Al-Quran, mengambil Sunnah, kemudian menggambarkan dari mana Al-Quran dan Sunnah itu dengan pikiran sendiri, dengan hawa nafsu. Iya, atau dengan adanya bentuk ta'assub kepada satu kelompok atau kepada satu pemikiran. Tapi bagaimana Al-Quran dan Sunnah ini di bawah, sebagaimana yang dipahami oleh para salaf. Iya, oleh karena itu lihat, orang yang keluar dari jalan para salaf itu ancamannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Iya. Wa man yushaqiqillaha war rasul, begitu ayatnya. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa ini? Sahabat radhiyallahu ta'ala an. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Lihat ancamannya. Tak kala mereka sudah keluar dari jalan itu, akan datang ancaman. Artinya mereka telah keluar dari jalan kaum mukminin. Yang dimana kaum mukminin ini bersatu karena berpegang dengan Al-Quran, Sunnah, dan mereka berada di atas jalan para salaf. Kata seorang penyair, kullu khairin fattiba'u man salaf wa kullu syarrin fattida'u man khalaf. Setiap kebaikan itu dengan mengikuti para as-salaf. Kebaikan apa saja yang kita inginkan. Iya. Maka dengan cara mengikuti para salaf. Timbangannya firman Allah SWT, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, maka jaminan untuknya adalah hidayah dari Allah SWT. Mereka akan berada di atas jalan tentunya. Oleh karena itu tidak ada orang yang keluar dari jalan para as-salaf kecuali pasti mereka sesat. Tidak ada yang keluar dari jalan para as-salaf. Iya. Walaupun mereka mengambil Al-Quran, walaupun mereka mengambil Sunnah, tapi mereka menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemikiran sendiri yang sudah dipenuhi dengan syubhat-syubhat, atau penafsiran yang datang dari bentuk ta'assub. Iya, tamadhub, tahazzub dari kelompok atau pemikiran, maka sungguh mereka tidak akan di atas jalan kebenaran. Iya, dan itu sudah jelas. Itu timbangannya firman Allah SWT. Fa in amanu, kalau mereka beriman, itu mereka mengambil Al-Quran, mereka mengimani Sunnah, sebagaimana kalian mengambil Al-Quran dan mengimani Sunnah, maka mereka akan berada di atas hidayah. Gampang sekali. Iya. Dan itu bisa kita lihat turun-temurun bagaimana para salaf. Dari sahabat kita lihat dari tabi'in. Tabi'in kita lihat dari tabi'in. Tabi'in kita lihat siapa yang datang setelahnya. Lihat sampai sekarang. Itu dia. Oleh karena itu kita lihat bagi orang-orang yang keluar dari jalan para as-salaf, walaupun mereka mengambil Al-Quran, mereka mengambil Sunnah, sampai dia sendiri pun
karena patokannya adalah akal, iya, pemikiran sendiri atau bentuk ta'assub, tamadhub atau tahazzub, itu mereka sendiri dalam kelompoknya sendiri pasti terpecah. Iya, pasti terpecah. Sepanjang dia keluar dari pemahaman para as-salaf, walaupun dia mengambil Al-Quran dan Sunnah, pasti mereka berpecah. Lihat dalam permasalahan tentang sifat. Iya. Dalam permasalahan tentang sifat, mereka mengambil satu hadis, mereka mengambil satu ayat yang menjadi patokan dalam akidah mereka. Seperti akidah dari Mu'attilah, yang mereka menganggap laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Lihat. Ini contoh ini. Iya. Mereka mengambil ayat laisa kamitslihi syai' sebagai dalil untuk menolak sifat. Iya kan? Ini pemahaman dari mana? Pemahaman dari mereka sendiri. Mereka menganggap firman Allah laisa kamitslihi syai' itu untuk menafikan sifat. Sedangkan dari para as-salaf tidak ada yang menafsirkan seperti itu. Bahkan yang ada dari para as-salaf laisa kamitslihi syai' di situ adalah penafian mumasalah. Permisalan sifat Allah dengan sifat makhluk. Artinya Allah punya sifat, makhluk punya sifat, tapi dinafikan permisalan antara keduanya. Sifat Allah, sifat hidup Allah, sifat tangan Allah, dan juga sifat hidup manusia, sifat tangan manusia itu berbeda. Dalilnya mana? Laisa kamitslihi syai'. Itu datang dari para salaf. Hah? Datang mereka tidak. Laisa kamitslihi syai', nafi sifat. Allah tidak bersifat. Itu langkah pertama. Karena berasal dari pemikiran sendiri atau berasal dari ta'assubnya kepada satu imam, satu kelompok, satu pemikiran. Nah, ketika datang ayat-ayat penetapan sifat, mereka bingung sendiri. Karena mereka mengimani hadis. Iya. Bagi kelompok yang mengimani hadis, yang mau mengambil hadis, ketika datang sifat turun, Nabi SAW sebutkan dalam hadis Abu Hurairah, sampai hadis ini disebut dengan hadis mutawatir, diriwayatkan sampai 28 sahabat. Kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Sifat turun. Manusia turun atau tidak? Manusia punya sifat turun atau tidak? Hah? Punya sifat turun. Sedangkan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Berarti bagaimana dia bawa sifat turun ini? Tidak mungkin dia tolak. Kenapa? Hadis mutawatir. Hadis sahih. Kalau didustakan berarti dia mendustakan Nabi SAW. Kufur. Maka dia ambil hadisnya. Tapi bagaimana dia bawa? Lihat. Di kalangan mereka sendiri berselisih. Siapa yang turun ini? Mereka sepakat yang turun bukan Allah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Itu dalilnya. Kalau ahli sunnah tidak. Karena mereka mengambil jalan para salaf, dikatakan Allah turun. Dan tidak ada dari sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para salaf ketika sampai di sini kepadanya dikatakan Allah tidak turun. Tidak ada. Mereka menerima, mengimani karena perkara ghaib berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Selesai. Mereka bingung di situ. Allah turun, manusia turun. Laisa kamitslihi syai'. Jadi pokok masalahnya di mana? Hah? Dalam memahami ayat laisa kamitslihi syai'. Karena mereka tidak mengikuti jalan para salaf, mereka mengambil dengan penafsiran sendiri, maka merentet dari situ untuk menafikan seluruh sifat. Karena tidak ada sifat kecuali pasti kita pahami itu ada pada manusia. Bahkan sifat yang Allah sebutkan dalam ayat sendiri, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, sifat melihat dan sifat mendengar ini bukan hanya pada manusia, ada pada apa? Ada pada hewan juga. Saking jelasnya makna mendengar dan melihat itu. Tapi hakikat dari sifat itu untuk Allah tidak ada yang tahu sama sekali. Mereka tidak. Mereka melebihi dari itu. Seakan-akan mereka lebih paham dari para sahabat. Seakan-akan mereka lebih pintar daripada sahabat. Seakan-akan mereka lebih mengetahui hadis Nabi, ayat dari Al-Quran, maknanya daripada sahabat. Iya. Buktinya mana? Buktinya dia bicara di mana sahabat tidak bicara. Atau sahabat tahu.
Taruhlah sahabat tahu. Iya, tapi dia sembunyikan ilmu dan kedua-duanya itu tidak mungkin. Sahabat tidak mungkin tidak tahu dan sahabat tidak mungkin tahu kemudian menyembunyikan ilmu. Artinya itu tidak ada dari as-salaf kalau begitu. Iya. Karena timbangannya satu. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi. Dalam segala perkara keimanan, perkara akidah, perkara iman, perkara akhlak dan seluruhnya. Berkaitan dengan agama, timbangannya satu. Bagaimana seorang berakhlak dengan beriman dengan keimanannya para as-salaf, maka itulah seorang yang akan berada atas jalan hidayah. Iya, dan tentunya para sahabat ini beriman dengan keimanan bagaimana mereka meyakini Al-Quran dan mereka mengamalkan sunnah. Iya, lihat kalau sumbernya dari pemikiran, dari ta'assub, tamadhub, tahazzub. Iya, dalam satu konteks saja mereka, dalam satu golongan saja mereka ini itu berselisih. Contoh tadi ayat yanzilu rabbuna, dia bingung sendiri, yang turun siapa ini? Sepakat Allah tidak turun. Itu mereka sepakat dulu. Bahwa yang turun di situ bukan Allah. Iya, karena laisa kamitslihi syai'. Iya kan? Iya, sumbernya satu. Sama juga bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Yaitu Allah punya dua tangan. Dia tidak mau katakan Allah punya dua tangan karena manusia punya dua tangan. Sedangkan Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Ini terus. Iya, ini ketika sudah salah memahami seperti itu. Iya. Kemudian mereka terus apa ayat itu? Ada ayatnya ini. Ada hadisnya, sahih. Ini Al-Quran ini. Antum ingkari ayat ini? Antum ingkari hadis ini? Mereka bilang tidak. Nah, terus bagaimana antum bawa? Nah, lihat. Timbul masalah lain. Apa itu? Mentakwil. Ini takwil karena dari pikiran bingung mereka. Satunya bilang yang turun Allah. Yang turun bukan Allah, yang turun malaikat. Satunya bilang tidak, yang turun rahmat. Tidak, satunya bilang tidak, yang turun perintah. Ini karena dari mana ini? Ya, setiap orang punya otak. Kata Ibnu Taimiyah, iya, siapa yang mengambil sesuatu dari akal, maka sungguh pasti akan terjadi perselisihan karena setiap manusia punya akal. Iya, kapan sumbernya dari akal, maka tunggu perselisihan di situ. Tunggu perpecahan di situ karena setiap manusia punya akal dan setiap manusia punya pikiran untuk berpikir sebagaimana dia pikirkan. Iya. Sesuai dengan keadaan masing-masing bagaimana dia berpikir. Ya kan? Tapi kalau itu datang dari Al-Quran, maka sungguh tidak akan ada yang namanya perselisihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Iya, tidakkah manusia itu mentadabburi Al-Quran? Seandainya itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, pasti kau akan mendapati banyak perselisihan. Apa mafhumnya ini? Apa yang dipahami di sini? Berarti sepanjang itu datang dari Allah, maka tidak akan ada perselisihan. Sepanjang seorang mengambil dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf, maka tidak akan ada yang namanya tafarruq. Tidak ada. Tidak akan ada. Yang ada hanya apa? Persatuan. Karena sumber mereka satu. Al-Quran, Sunnah di atas pemahaman para salaf. Sifat tangan tadi, mereka menolak. Terus apa tangan di situ karena ada ayatnya? Satu bilang kudrah, satu bilang nikmat. Sembarang mereka bilang. Padahal itu tidak ada dari para salaf. Mana ada para salaf menafsirkan tangan di situ kudrah, tangan di situ nikmat? Mana ada para salaf menunjukkan yang turun rahmat, yang turun malaikat, yang turun. Belum lagi konteks ayat sendiri, konteks hadis sendiri itu sudah membantah apa yang mereka ucapkan. Itu kalau dibahas sendiri, kata Ibnu Taimiyah, ayat yang mereka pakai untuk menolak itu ayat yang dipakai untuk membantah. Ayat yang dipakai untuk menolak sifat, ayat yang dipakai untuk tidak menetapkan sifat, mentawil sifat, itu ayat untuk membantah mereka sendiri ucapannya.
Hadis yang mereka pakai untuk menolak sifat, hadis itu dipakai untuk membantah ucapannya. Karena al-haq tidak akan berubah. Kebenaran tidak akan berubah dan tidak akan pudar sampai hari kiamat. Sepanjang itu benar, maka akan benar terus. Iya, akan nampak di situ. Beda dengan kebatilan. Kebatilan itu tidak ada yang kekal. Tidak ada yang akan terang terus. Yang ada itu hanya kebenaran yang akan terang, yang akan nampak di tengah manusia sampai hari kiamat. Taib. Itu dari perintah terhadap ijtima'. Jadi kalau dikatakan bagaimana bersatu dalam agama itu bisa terjadi? Ketika seorang berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah dan jalannya para salaf. Iya, dan ini Allah terangkan Al-Quran. Perintah bersatu dalam agama dan larangan dari tafarruq. Iya, terlebih larangan terhadap perpecahan ini itu sangat banyak dalam Al-Quran. Di antaranya ayat kita baca tadi, wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kalian berpecah belah. Dan jangan sekali-kali kalian berpecah belah. Iya. Dan juga Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu, dan jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah. Wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan mereka berselisih setelah datang pada mereka penjelasan, dan merekalah yang dijanjikan untuknya azab yang pedih. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Orang-orang yang berpecah belah dalam agamanya, mereka itu akan menjadi sebagian kelompok, dan kalian dan kamu ya Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Iya, artinya itu bukan dari agama. Bukan dari agama. Bukan dari Nabi Muhammad SAW, bukan dari syariat Nabi SAW berpecah dalam agama. Begitu pula dalam sunnah Nabi SAW itu dijelaskan akan larangan untuk tidak berpecah dalam agama. Tidak berpecah dalam agama. Baik. Kemudian, setelah kita jelaskan tadi ya, kata beliau, wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita untuk kita menjadi orang-orang yang berpecah belah, kemudian berselisih sebagaimana sebelum kita, maka mereka pun binasa. Maka mereka pun binasa. Iya. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima' fid din. Dan Allah sebutkan bahwasanya Allah perintahkan perintahkan kepada kaum muslimin untuk bersatu dalam agama. Wa nahahum 'anit tafarruqi fi. Dan juga Allah melarang mereka dari berpecah belah. Kemudian wa yazidu wuduhan, dan juga Allah menambah penjelasan apa yang datang dengannya sunnah. Iya. Maksudnya menambah dari hal itu dengan penjelasan yang sangat jelas apa yang datang dari sunnah. Minal ajabil ujab fi dzalik, dari hal yang menakjubkan, perkara yang sangat menakjubkan pada hal tersebut. Maksudnya dalam sunnah juga itu diterangkan dengan jelas akan perintah bersatu dalam agama dan larangan dari berpecah belah. Iya. Larangan dari berpecah belah. Maksud dari hal ini adalah bagaimana seorang ini hendaknya dalam beragama itu mereka mengembalikan semuanya kepada Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para salaf. Iya. Mencontoh bagaimana para salaf. Mencontoh bagaimana mereka dalam beragama. Ketika seorang mencontoh para salaf dalam beragama, maka tidak akan ada perpecahan. Sebagaimana para salaf tidak ada berpecah dalam agama. Iya. Dalam permasalahan usul jelas. Jelas. Karena sumber mereka satu. Dalam permasalahan furu' mereka sambil mengambil. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala atau syariat membuka padanya pintu-pintu ijtihad, maka mereka saling memahami satu sama lain.
Dan ini terjadi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika Nabi SAW sebutkan, tak kala diperintah untuk pergi ke Bani Quraidah. Kata Nabi SAW, tak kala mereka sudah beranjak, la yusalliyanna ahadum minkum al-asrah illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali salah satu di antara kalian salat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Lihat, ini hadis terjadi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Tak kala Nabi sebutkan, jangan sekali-kali salah satu antara kalian salat asar kecuali sudah berada di Bani Quraidah. Satu memahami bilang, jangan pernah kita salat walaupun sudah masuk waktu asar kecuali kita sudah sampai di Bani Quraidah. Itu pemahamannya sebagian sahabat. Satu lagi bilang begini, tidak. Maksud Nabi itu cepat-cepat kita supaya kita sampai asar di mana? Di Bani Quraidah. Supaya kita salat asar di situ. Beda atau tidak? Beda atau tidak? Beda. Ketika mereka sudah berjalan, masuk waktu asar dan mereka belum sampai di Bani Quraidah. Yang satunya sholat. Iya. Yang satunya sholat. Yang bilang cepat-cepat kita, tapi tidak sampai akhirnya dia sholat. Satunya tidak. Karena kata Nabi, jangan sekali-kali sholat. Walaupun sudah masuk waktu, kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Lihat, satunya sholat, satunya tidak sholat. Ketika sampai di situ, sampailah ini kepada Nabi SAW. Iya. Kemudian Nabi SAW tidak ada teguran kepada mereka. Dan mereka tidak dinukil dari mereka bahwasanya mereka ini saling hardik menghardik. Iya, celah mencelah. Iya, ada hasad di antara mereka. Tidak ada. Tidak ada. Dalam permasalahan yang seperti ini, perkaranya luas. Sepanjang dibuka dari bab ijtihad di situ, iya, dan dia dari ahli ijtihad, maka siapa yang berijtihad, dia benar, dapat 2 pahala. Kalau dia berijtihad dan dia salah, tetap mendapatkan 1 pahala. Karena pahala ijtihadnya, walaupun dia salah. Di mana celahnya? Di mana celahnya? Hah? Tidak ada celahnya. Oleh karena itu mereka tidak pernah dinukil bahwasanya mereka satu sama lain saling mencela dalam permasalahan yang seperti ini. Yang di situ ada dibuka bab ijtihad. Beda kalau usul, dan mereka tidak ada sedikit pun dinukil perselisihan, apalagi dalam permasalahan usul dan akidah. Usul dan akidah. Lihat, dijelaskan dalam sunnah bahkan dengan contoh bagaimana mereka bersatu dalam agama. Dan Nabi SAW juga terangkan dalam sunnahnya akan perintah dan larangan dari berpecah dalam agama. Taib. Sudah lewat 5-6 ya. InsyaAllah tidak bisa kita selesaikan satu pertemuan ini, karena sisanya ini juga penting untuk kita jelaskan. Iya, bagaimana kondisi manusia yang sudah meninggalkan ilmu, meninggalkan majelis, berpaling dari ilmu dalam menanggapi perintah ijtima' dan larangan dari tafarruq. Itu sebagaimana kisah yang sebelumnya. Karena di situ syaitan akan membalikkan. Tafarruq itu yang diinginkan dalam agama, dan persatuan itu tidak ada yang mengucapkan kecuali orang gila. Nah, itu syaitan memainkan lagi perannya dalam orang-orang yang meninggalkan belajar, orang-orang yang meninggalkan duduk dengan ulama. Taib. Mungkin kita akhirkan nanti di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.